Fatimah. Masya Allah, sama mama saya. Fatime. Nyokapmu Fatimah. Jadi sebenarnya aku ibu kamu. Iya. Wow. Hey. Agak jauh ya, tapi. Emak gue Ariel Tatum. Jujur. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocah Mahmud. Bintang tamu kita kali ini ada Kak Ciko Jericho dan Ariel Tatum. Wow. Kemarin episode Wancoy nggak ada yang tepuk tangan. Diem-diem aja episode Wancoy. Gampang goper dia cuma kayak Overwhelming, cuma makasih guys. Kak, apa kabar Kak? Baik, sehat. Kalian gimana? Baik dong. Gue mau nanya, Bang Ciko lo main TikTok nggak Bang? Gue punya TikTok. Punya TikTok? Punya TikTok, tapi gue kadang bingung mau ngeposting apaan. Velocity. Tapi, oh iya Velocity benar. Lo tau nggak Velocity lagi ngetren sekarang? Baru tahu 3 hari yang lalu tuh. Nah, lo tapi pernah nonton FYP-FYP-an Bang? Enggak. Nah itu dia, gue pengen nanya, pernah liat kita nggak di FYP? Cuman Udah pasti kayaknya, kan? Tapi Udah pasti kan? iya, gue jarang nge-scroll TikTok. Jadi gue tuh punya aplikasi itu karena waktu itu gue lagi ada kontrak sama brand. oke. Jadi harus diposting di situ ya udah gue Wah, enak ya bikin TikTok karena Kenapa nggak dilanjutin Apa? aja kan kayak video-video workout Gue lo nggak gitu? bingung waktu itu sempet ngeposting, tapi ya itu karena ada beberapa keharusan gitu dari brand. Kalau Kak Ariel, Aku baru aja join TikTok. Baru juga? baru Dua berapa bulan bulan? lalu kayaknya. 2 bulan. Udah bisa Velocity. Welcome. Gak bisa. Belum bisa. Cuma ya gitu Kok lah. bisa 2 bulan lo baru main TikTok sih Kak? Gue tuh anaknya cukup gaptek dan emang membatasi. Iya lagi. Gue juga lagi. Membatasi apa ya, konsumsi digital gitu. Iya. Kayak di Instagram gue aja cuma limitnya tuh sehari 1 jam. Jadi ya udah nggak ada waktu lagi untuk main sosial media yang lain. Cuma ya seiring jalannya waktu gue ngerasa kita perlu ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Perlu bikin gitu. Velocity juga sih kita. Akhirnya. Iya kan? Kita harus beradaptasi. Beradaptasi, Iya, benar, Adaptasi. benar. Perubahan-perubahan Dan ini. jadi baru adjustment 2 bulan terakhir ini mencoba mengerti, memahami gimana cara kerjanya TikTok. Tadi malam gue baru sekali live match. Oh, Kalian tau live match kan? Tahu tahu. yang berdua kan? Berempat kebetulan, salah satunya ada Kak Raditya Dika. Lumayan overwhelming sih bro, cuma Itu kayak apaan sih? Live match? jadi kita live, tapi kalau misalnya di live Instagram kan cuma muka kita doang gitu kan. Ini tuh kayak ada 4 orang, 4-4nya bisa ngomong, terus ada comment section, terus ada gifts, Gift juga. terus ada nomor, ada kayak viewers bener-bener kayak Siapa yang jadi kayak lomba gitu? Iya kayak Kayak lomba. Clubhouse tapi ada video deh. Itu unik sih, pengalaman yang unik. Terlihat tertarik ya Bang Ciko? Gue Kayaknya ntar malam gue live match deh. Kayaknya ntar malam gue mau coba deh. Bikin Bang sama beberapa teman, mungkin sama Bang Rio atau siapa gitu, live match aja. Iya, Kita lagi live match, bini beneran. gue tuh suka nge-scroll TikTok, tapi ada good things-nya adalah dia bisa tahu tempat-tempat makan yang enak. Benar, iya, gue juga benar, tahu, benar. Ada yang lagi enak, yang lagi viral di mana? Di Iya, iya. TikTok. Terus tiba-tiba ada cemilan gitu di rumahnya. Kok enak nih tahu-tahuan kamu? Jadi dari TikTok. Oh. Iya, benar, benar. Jadi cukup ngebantu Iya. untuk makanan. Tapi kadang gue sering tertipu juga karena kayak gitu. Nih viral, gue datengin zong. Oh iya, Sering banget juga apalagi kayak jauh. gitu. Sering banget. Jadi ya nggak usah terlalu ekspektasi sih kalau dari TikTok sih. Iya. Gitu ya. Tapi gue beberapa kali nemu hidden gems yang beneran lucu sih Oh iya. Dari TikTok. dari TikTok ya. Tapi masih di area Jakarta Selatan. Iya. Seru. Tetap aja kalau Kak Ariel yang datang ujungnya nggak hidden gem lagi, rame lah. Iya, Lebih rame langsung. Kumpul orang-orang. Ariel Ada Wasir. baru gitu. Jamnya Ariel doang nggak Wasir. hidden. Iya. Ariel Wasir. Kalau di SMA dulu, Iya. anjing zaman gue. Pakai tip X dulu. Masih relate gue, masih relate. Iya. Jangan Kalau lupa nggak pakai pakai kocok ini. dulu Bang. Iya, pakai pisau kalau nggak tuh, dikater gitu. Tapi sekarang lagi jalan film bareng. Ini pertama kalinya ya kolaborasi Kak Ciko sama Kak Ariel ya? Film apa ya? Di Iya pertama kali kolaborasi. Sebelumnya kami ada project bareng, cuma iklan buat brand, bukan buat film. Oke, perang kota sekarang filmnya. Betul. Menceritakan gambaran besarnya tentang apa? Perang di sebuah kota. Tentang cinta, Oh iya, sorry. Tentang kisah ini tentang cinta, perjuangan, dan Pengkhianatan. pengkhianatan. Garis besarnya ya tentang itu. sebuah romansa dari 3 manusia yang dilatar belakangi oleh kota yang
baru saja merdeka namun masih penuh peperangan di dalamnya gitu. Cinta segitiga kayaknya. Iya makanya. Bertiga siapa aja berarti? Berdua. Ada kita, ada Jerome Kurnia. Oh, Bang Jerome. Mana sini juga tuh waktu itu tuh. Iya 2 kali. Bang Jerome. Si Jerome ngapain konsepnya? Jerome. Jerome konsepnya dia itu murid biola gue. Wow. Oh murid. Murid gue dan dia juga Teman seperjuangan. Teman seperjuangan dalam satu organisasi dan yang ikut berjuang. Nah, dia ini dari sudut pandang seseorang yang sebenarnya hidupnya privilege pada zaman itu di tahun 1946. Oke. Di mana orang-orang banyak yang susah dan dia dikasih fasilitas karena kan ada 2 pilihan tuh pada saat itu. Lo mau bersekutu atau mau melawan. Oke. Nah, bagian dia pengen menunjukkan perlawanan. Dia nggak mau ikut sama orang tuanya. Dia pengen menunjukkan bahwa gue punya cita-cita, gue punya kemauan sendiri, gue nggak mau diatur-atur. Gue pengen ikut memperjuangkan Indonesia. Keluar dari safe zone dia. Iya. Jarang tuh Lo di jadi jubirnya hasil. Ya kan ya. Apa sih Zil? Pertanyaan Dengar gue- lo Jerome lo nggak bisa. Dari kita gue berdua yang ada di ngomong. sini, kenapa yang lo tanyain karakter orang yang nggak ada di sini? Sampai Nggak, jadi harus yang nggak ada jelasin dulu. aktornya Yang Jerome. ada dulu. Yang nggak ada dulu, Yang baru penting kita kayak yang enak, ada. gitu. Karena kan kerja kan. Dia pengen tahu detail karena dia pengen tahu chemistry kita tuh seperti apa. Iya, Itu siapa tahu dia, kayak Bang hubungan Ciko. karakternya kayak gitu ya, karakternya Oh, Jerome saling berbahaya. tahu Iya, kata iya. karakter. Tapi boleh nggak Bang ceritain dikit nih Bang tipis saya, cerita tipis. Charity. Certi. Oh, cerita Cerita tip. tipis. Oke. Iya, kalau anak sekarang bilang certi Bang. Anjay. Pokoknya menghemat waktu. Kata-kata tuh kita menghemat waktu. Oke, gimana? Cerita Certi, tipis aja. iya. Tentang filmnya ini, yang kita boleh nanti kita bisa ambil kesimpulan. Film ini keren. Wah, sangat tipis tuh. Tipis banget ya? Kalau itu sangat Tipis tipis banget. Bang, kebetulan. Film ini keren, film ini seru, film ini penuh dengan adegan-adegan yang susah ditebak gitu. Oke. Tapi ya ini film romansa drama di tengah perang. Bagaimana Isa yang gue peranin Bisa ini, tuh lu Bang. Isa, Oh, siap. seorang bapak, seorang suami, seorang guru juga, yang bisa dibilang dia juga pejuang tapi yang nggak sempurna, menginginkan kemerdekaan dan melindungi keluarganya, istri dan anaknya ini Oh, itu istrinya. istrinya. Istri Bang Isa siapa namanya? Fatimah. Masya Allah. Sama mama saya Fatime. ya. Oh, nyokap gua Fatimah. Jadi Oh, iya? sebenarnya aku ibu kamu. Enggak. Wow, Hey. agak jauh ya. Tapi Emak gue, Sorry. emak gue jadi Ariel lo Tatum. anaknya Jujur, Ciderka sama iya, anaknya. anaknya Bang Mama, Papa Isa sama Mama Fatimah. Iya, udah gede kamu ya. Iya. Makanya warna kulitnya pas kan. Dulu gendong dia sih patah, crack. Siklus banget. Sorry agak inside joke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi anak kami Salim minum apa berdua ya? di film ini namanya Salim. Terus di sequence Minum. sepanjang sequence Loading awal gua. film ini, ketika terjadi sebuah huru-hara di kota itu, gue tiba-tiba memutuskan untuk kabur dan ngegendong anak gue si Salim ini. Makanya dia kayak Oh sangat gede ya makanya ya. Iya iya iya. Oh, ya sih kalau ada film itu gue digendong sih. Tiba-tiba memberikan ide kepada Molly sutradaranya gitu. Mol, gimana kalau gue gendong aja? karena menurut gue pada saat itu sebagai karakter Fatimah itu adalah hal yang masuk akal untuk gue lakukan gitu loh, untuk si karakter ini lakukan. Ketika tiba-tiba ada peperangan di situ, nggak mungkin gue ajak anak gue lari, pasti kan gue gendong Benar, gitu. benar. Kamu cuma kebetulan anaknya udah gede, lumayan gede lah. Dia tuh umur berapa ya si Arban waktu syuting sama kita ya? Ya udah cukup gede lah anaknya, ntar kalian bisa lihat di trailer. Itulah gue angkat bershot-shot, bersin-sin berhari-hari. Wah, anjir. Ulang tuh, ruang terus tuh. Iya, jadi Anjir. sebuah putusan yang Kebayang kalau ternyata jadi Salimnya lu. Iya. Agak berat sih ya. Agak berat ya. Jangan Jangan dulu ya. beban hidup yang dibawa. Jangan dulu deh. nggak gue yang nembak. Jangan. Lim gendong mama Lim. Iya, iya. Udah deh. Nggak, pas gue digendong nggak bisa-bisa. Udah deh, mama naik deh. Repot. Nggak kelar kita syuting nih, mah. Akhirnya kita kerja bareng enak ya. Aduh lucu banget lagi. Ini masalahnya Ariel Tatum, boy. Ma Fatime nih. Iya, yang lu berharap dia jadi istri lu jadi malu. Sombong banget gue di sekolah gue. Oh sombong. Kalau Mak gue ada emak tato. lu Ariel Tatum, wow, guru, terserah lu, Pak. Emak gue Ariel Tatum. Nggak bisa.
Bapak Kuciko Jericho. Kamu rapot merahnya 4 itu serah deh. Terserah deh. Yang penting orang tua gue artis. Urusan iya. Lu mau foto mau produk lu ini di rumah gua ujung-ujungnya lo. Anjir. Oh tapi kan ini cinta segitiga. Berarti Jerome akan mengambil andil untuk hubungan asmara ini juga. Dia ada di tengah-tengah kita. Wah, Oh iya, yang anjing Bang dimaksud Jerome. pengkhianat tuh Jerome. Ih kurang ajar Jerome ya. Nggak tahu sih, kalian harus Harus nonton dulu nonton, itu dia. untuk tahu siapa. Boleh nggak sih ngobrol sebenarnya sampai sejauh itu, berkhianat. Tria? Oke. Ada reveal dikit Oh, kan? gitu. Ya pastinya udah ada lah ya. Iya, tapi kan maksudnya di Oke. trailer Oh. juga terlihat bahwa memang Iya sih, ada kok, ada Enggak, gue adegannya. Iya. perhatiin ya. Jerome suka banget jadi pelakor. Di film dia sebelumnya. Iya sebelumnya juga gitu. Dia cerita. Tapi sebenarnya ada alasannya kenapa sampai terjadi seperti itu. Dan kamu tahu Kak ceritanya? sabar, tenang. Sabar, tenang. Kita kan kepo Nggak, ya. alasannya apa dulu alasannya? Alasannya ya kita nggak bisa spill di sini dong. Oh, pasti Karena harus betul di- karena iya tonton. karena kan kita juga baru ngerilis trailer kemarin, official poster biar seru nanti tunggu di bioskop aja. Tapi pas 30 April. Mama kalau misalkan aku nonton filmnya ternyata mama mau sama situ sih aku kecewa sih mah. Kamu kecewa, Nak? Aku kecewa mah. Cuma kita nggak pernah tahu kalau misalnya ibu lebih bahagia sama dia, kamu Nggak ada ikhlas, Nak? komitmen mah nggak bisa. Komitmen mama sama Bayangin papa. di tahun 1946 zaman yang susah, kita dibilang susah untuk makan, susah untuk menafkahin keluarga, susah untuk bertahan hidup. Tiba-tiba ada seseorang yang bisa memberikan itu. Bentar, gue bayangin dulu. Nggak, tapi Ya kan? kalau dari bayangan lo tadi bang, Iya. itu sama kayak tahun 2025 sih. Iya sih. 2025. Maaf nih, udah mulai Udah kan? sering terjadi kan kita flashback. Relate kan? Udah mulai kayak fashion kan, balik lagi kan ke Benar. awal kan. Makanya film itu relate lah di tahun sekarang ini gitu. Ih, gue pribadi merasa banyak sekali sih aspek di film ini, walaupun kita menceritakan tentang Setuju. Jakarta di belum selesai di 46. Tapi banyak sekali hal-hal yang masih relevan Sepakat. untuk kita aplikasikan di era modern ini gitu loh. Baik dari segi cerita, penyelesaian konflik, dan juga karakter-karakter yang ada di film ini gitu. Kali. Bisa jadi makanya kita perlu nonton untuk bisa nih diterapin nih di tahun sekarang gitu. Betul. Terus sekarang banyak Anjir. peperangan juga. Lanjut. Berarti ada perselingkuhan di situ tuh. Perselingkuhan Ada. ada. Antara Kita Chico dan juga Jerome. Gimana nih? Kan kita nggak tahu makanya nonton. Iya sih. Kita nggak tahu Iya makanya juga sih. nonton. Jangan lo kayak sok-sok mau Mama jangan gitu bercandain papa mulu. Ah. Apa? Nah. Mama jangan bercandain papa mulu, ah, kasihan. Agak kuat ya. Agak kuat ya. Punya anak yang agak gitu ya. Ya nggak usah nunjuk gue, emak gue air tatum. Santai aja bro. Tapi berarti Jerome ada di tengah-tengah konflik ini gitu. Bicara tentang perselingkuhan ya. Temen kita kebetulan baru banget diselingkuhin. Iya tadi Tadi cerita. aku cerita sama Bang Ciko, teman kita baru banget diselingkuhin. Siapa sih lo? Ini enggak bukan. Ada teman itu tuh yang Oh, emak pakai- gue ada tatum, Iya. diselingkuhin gue agak gila-gilanya. Jadi diselingkuhin sama Dia tuh, cowoknya, dia cowoknya selingkuhin pernah sama dibawa cowoknya. ke rumahnya, dimasakin sama ibu bapaknya. Iya. Jadi bayangin, Iya. main course-nya di rumah dia, terus dessertnya dessert di rumah. di rumah Di rumah selingkuhannya. orang lain. Kurang ajar. Siapa namanya? Mei Di spill nggak sih sini? M. Depannya M. Depannya M. Mangga. Iya, enggak boleh. Depannya M ya? Depannya M. Maksud gue pernah bilang sama dia, gue bilang, nih gue sekalian nanya ya. Maksud gue lu baru berpacaran hitungan bulan. Kenapa sih langsung dibawa ke rumah gitu, langsung main ke orang tua Dia hampir gitu. lepas hijab loh. Iya, Udah, bahkan udah. udah lepas hijab. Udah lepas hijab. Udah lepas hijab. Makanya. Kalau di story berdua. Ini serius nggak sih? Serius. Beneran kalau ini beneran kasus beneran. Narasumbernya ada di sana. Nanti Nih. kita Oke, ngobrol. mari kita panggil. Jadi kita bicara tentang perselingkuhan. Ada pertanyaan tentang perselingkuhan pasti. Banyak sih konten tentang perselingkuhan ya, Apa tuh? cuman Iya, kenapa perselingkuhan itu Nggak, gue mau nanya, ceweknya yang kalian salah? lebih baik selingkuh atau diselingkuhin? nggak ada Aku. yang Kita lu ya milih satu. kalau Ada satu. harus makanya milih jawab. satu. Jawab, Nak. Nggak ada yang mending sih kak. Kalau gue selingkuh itu Ya memang nggak ada yang ideal dua-duanya. Cuma kalau misalnya disuruh diselingkuhin sih. Kenapa? Karena menurut gua, kenapa gue milih lebih baik diselingkuhin? Karena ketika gue diselingkuhin tapi guanya setia, gue sudah melakukan yang terbaik yang gue bisa lakukan. Tapi dia menyelingkuhin gue itu bukan urusan gue, itu urusan dia sama diri dia sama Tuhan. Itu Isa banget ya. Iya. Itu Isa banget ya.
Apa Iya. betul? Bisa. Tapi kalau gua, iya kan? Itu karakter gua banget. Serius di lo? film ini parah. Tuh. Berarti abang yang diselingkuhin? Tapi kalau gua selingkuh, itu kan berarti salahnya di gua. Dan Gue guilt-nya melakukan, akan menghantui lo. iya, dan akan menghantui gue seumur hidup Iya, gitu loh. Jadi lebih baik gua diselingkuhin. Kalau Iya, sama. Beda tuh jawabannya tuh. Enggak, gue mendingan diselingkuhin karena jadinya lupanya lebih Bener cepat. ya, gue suruh cowok lo selingkuhin lo ya? kok gitu sih? Nggak Jangan ada. cemburu juga. Banyak. Lo juga sama jawabannya seperti Isa. Kalau Nah, kalau Kak Ariel Ariel? lebih baik Gua nggak mau diselingkuhin. Wow! Harus lagi gitu. Kita bertiga jawab. Salah gue dong gue nanya. Iya juga sih. Jadi kita harus nanya. Gak mau jawabnya males. Nggak, kalau pertanyaan gue ke Kak Ariel ya. Iya. Menurut lo kan banyak banget orang bilang kalau cowok selingkuh itu, ini kita bilang cowok ya. Cowok selingkuh itu udah pasti nggak akan pernah berubah. Ya kan? Cuman ada juga yang kalau gue percayanya men grow up lah. Dia selingkuh dan kalau dikasih kesempatan dia bisa lebih baik ke depannya. Menurut lo selingkuh itu bisa dikasih kesempatan kedua? Menurut gue segala sesuatu itu bisa berubah tapi hanya jika keinginan itu ada dari dalam diri orang itu sendiri. Gue percaya dia siapapun itu, apapun itu konteksnya, nggak mungkin bisa berubah kalau dari external factor. Oke. Triggernya, ngerti nggak? Ngerti. Memang harus ada niat yang utuh dari diri sendiri, baru perubahan itu mau sebesar apapun dan sekecil apapun pasti bisa terjadi gitu. Berarti nggak relate dengan konsep once a cheater, always a cheater? Nggak sih, menurut gue orang, people can grow, people can change, but only if they wanna change gitu. Berarti kalau kamu diselingkuhin, kamu akan ngasih kesempatan kedua nggak buat orang itu? Tapi kalau di karakter susah ya. Ceritanya. Kenapa? Kalau di karakter susah Ya ya. kalau karakter Iya. susah. Udah kebentuk soalnya kan. Apalagi kalau dia 2 kali dapat maaf, 3 kali dapat maaf. Jadi dia kan menggampangkan Ngulang sih. mulu, iya kan? Ngulang mulu. Oh nanti kan gue tinggal beliin dia apa atau enggak gue tinggal minta maaf atau enggak bilang. Ngegampangin akhirnya jatuhnya. Ngegampangin. Iya. Jadi Tapi jadinya aku jadi punya pertanyaan, Kak. Coba Kak, ini opini Kak Ciko aja ya. Cowok tuh kalau misalnya berubah dari satu hal kesalahannya dia, let's say misalnya perselingkuhan gitu ya. Dia mau berubah karena atas dasar dirinya dia sendiri, itu ciri-cirinya apa? Kelihatan kok kalau misalnya berubahnya emang tulus gitu dari diri dia sendiri, dia akan melakukan itu dengan benar-benar apa ya? Ikhlas gitu. Iya, iya. Kelihatan Nggak beban. kan? Iya, nggak beban. benar setuju. So, kayaknya memang waktu aja sih yang bisa membuktikan nggak sih? Benar, benar, Kita benar. pasti udah transisi. Kedewasaan juga ya. Benar, benar. Ya result aja kita ngeliat ketika misalnya kita nggak bisa pernah pegang omongan orang, ya aku mau berubah. Mungkin kita bisa lihat 1 tahun ke depan, tapi selama 1 tahun itu mau nggak kita stay untuk menunggu perubahan itu gitu loh. Ya tergantung action ya nggak sih? Benar. Kan nggak bisa janji lewat verbally doang, Iya. pasti kita Iya, harus. oke, tergantung actionnya. Cuman kan kadang gini kak, Yang action aja. iya, kadang kan gini, namanya orang juga habis berbuat salah ya. Pasti kan actionnya bagus-bagus. Kita kan nggak pernah nggak bisa menilai. Misalkan dia biasanya ada orang yang tidak suka teleponan, pasangannya suka teleponan. Ketika dia ketahuan selingkuh, Kenapa lu gitu? emang dia nggak suka teleponan nggak? Kalau gue nggak begitu suka soalnya. Sama lagi, Iya kan? sama lagi. Teleponan. Iya, sama lagi. Ntar ketemu aja nanti. Gue setuju. Kalau gue Menurut gue kayak teks aja udah. texting and calling iya. kills romance banget sih nowadays. Texting. And calling Oh, iya? kills romance gitu. Maksudnya Iya, gue kayak- ngerasa kayak connection itu kan harus dirasain with the energy gitu ya. Betul, betul. Lo harus kayak bener-bener ada ketemu gitu ya, bisa connect sama orang. Gue bingung, gue pacaran lama ya, gue pacaran 3-4 tahun. Tapi kalau misalkan masih bingung kalau misalnya chattingan, Gue ngebahas apa ya? apa sama lu? Tapi kan Paling sometimes selap kadang tuh cewek ngerasa, ya kok lo nggak nyariin gue? Apakah sayang? Apakah lo jenuh atau apa? Enggak, gue emang lagi beraktivitas. Nanti kita ketemu, nanti kita bahas semuanya, lebih seru gitu loh. Tapi Lebih kadang ke cewek kan quality ngerasa time. gitu kak. Gue Kalau gitu lo nggak chat, enggak kalau mama beda. Makanya turun ke anaknya. Iya. Mama beda lah. Mama beda. Tapi mama iniin papa. Jahatin Karena papa. sama-sama gak suka, jahatin. Jahatin Balik, papa, mama balik. jahatin papa Balik lagi, kenapa? balik lagi. Nah, Arban yang mau nanya duduk tuh. sini. Kayaknya lu di sini deh biar jadi Saling, keluarga. saling. Betul-betul keluarga ya? Betul keluarga ya? Apa di sini? Tinggal ganti baju aja nih gue nih. Iya. Udah putih-putih Ganti baju putih kan? seragam. Iya udah putih-putih putih. Jadi korban bener-bener. Bener. Ini tadinya emang ada kak, ada tulisan Seragam sekolah. untuk Udah kan putih-putih Gimana putih. nih lagi mid sentence gitu tiba-tiba kita berubah topik apa ya? Nggak apa-apa. Jadi gue nanya apa ya? Apa ya gue lupa lagi. teleponan, terlalu juga nggak Oh iya, tahu gue nggak saat suka Lebih banget enak teleponan. ketemu gitu. Iya enak banget ketemu Pas gitu. ketemu ya. Berarti love language-nya lebih kepada quality time. Oh iya, aku kalau Iya, time sama. and physical touch.
Sama 2. Ih, beneran nggak Ibu ngarang anak ini. kayak gitu. Nggak ngarang ya. Wah, nggak cuci tangan dia sebulan jujur. Nggak ngarang, Lu nggak aja ngarang, cuci tangan tapi- sebulan. Tapi Bang Ciko apa? Tahu love language? Ya, gue juga. Tapi Ih, plus seneng. gue sama word of affirmation. Oh. Oh. Kayaknya kita semua punya itu, cuma yang Lebih lebih besar yang mana? Iya, iya. besarnya top 2 lo apa? Top 2 love Oh iya, language. 2. Physical touch sama Quality time. Ya, quality time. Sama lagi. Quality time penting banget sih. Iya. Iya, itu penting banget. Menurut gue itu hal paling penting dalam hubungan. Tapi kalau LDR gimana? Putusin lah. LDR. Iya. Kan padat jelas. Ya, jangan. Ya putusin lah. Lo berapa lama nih? Physical touch sama quality Iya, time. iya, iya. Long distance lo jelas relationship nih. gimana lo bisa ke Benar. fulfill? Nggak bisa sih gue. Kalau Gue gue Nggak bisa, LDR. nggak bisa LDR sama sekali. Nggak bisa gue. Kalau tipenya kalian personal. Gue belum pernah sih pacaran LDR. Gue Harus, nggak pernah terpikir sih gimana gue bisa manage to maintain the relationship. Sama lagi. Emosinya, Karena itu segala penting macam. banget buat gue. Sama lagi. Gue pernah, jadi gue juga nggak bisa LDR kan. Tapi gue pernah waktu itu ngerasain LDR 2 bulan. Dan itu gue berantemnya tuh setiap hari. Karena ternyata masalahnya tuh ketemu. Setelah ketemu udah finish gitu. Kan sebenarnya kangen doang kali, tapi kita muter-muter kemana, jadi semua hal tuh jadi sensitif aja. Mungkin gitu ya, karena jauh kan kita jadi nggak tahu Iya. sehari-hari dia ngapain, overthinkingnya ada banget. Tapi balik lagi ya, itu kalau di pacaran kan kalau di pernikahan kita nggak bisa bicara begitu nggak sih? Beda lagi, iya. Gimana tuh Bang? Kalau di pernikahan Abang tuh, lu iya. udah nikah nih? Misalnya, LDR. tiba-tiba harus ada syuting di Iya, luar kota berbulan-bulan gitu. Sedangkan love language lu kan Iya. salah satunya apa. Benar, ya video call. Samperin atau Sumpah. samperin. Kalau disamperin kayaknya kalau syuting kita jarang banget ya satu sama lain. Tapi nyamper-nyamperin maksud gue gitu. gini loh, kalau misalnya kalau kita cuma bicara beberapa bulan, menurut gue masih doable. Iya. Tapi kalau misalnya memang live in different countries where you guys only be able to meet once a year atau twice Paling a kan year, syuting kok. juga satu 2 bulan kan. Iya, nggak mungkin lebih dari 6 Max bulan bisa gitu. 2 bulan. Yang bisa bikin bertahan ya komitmennya. Weekend gue bisa pulang malah kadang. Oh, kalau syuting misalnya weekend bisa udah- pulang. Oh, itu. Kalau emang ada libur nih tiba-tiba Iya. kan pasti syuting kan ada liburnya. Iya, Iya. iya Libur kalau 2 itu hari atau apa, ya minta izin, ya, mau ketemu bini nih. pulang gitu. Gue pernah. Ya udah. Ya, Tapi gue mau tahu iya, deh Nak. Bang. Gimana, Nak? Pah, Ya. sebenarnya agak aneh, jujur. kalau kita bicara karakter ya, bukan karakter berperan apa di film, cuman karakter personal seorang Bang Isa nih di film itu adalah seorang suami yang kayak gimana sih Bang? Isa. Iya. Isa ini suami yang bener-bener sangat melindungi keluarganya sih. Dia akan lakuin hal apapun, yang penting keluarganya bisa selamat dan bisa aman, bisa kenyang. Tuh denger tuh. Baik. Tujuan utamanya dia adalah gimana Gue caranya bawa jauh-jauh keluarganya keluar dari Batavia. Pada saat itu namanya Batavia kan, bukan Jakarta. Batavia sedang tidak aman. sedang tidak baik-baik saja karena banyak perang terjadi di berbagai macam daerah. Suami yang benar-benar suami lah, pelindung bagi Betul. malaikat bagi keluarga ya. Sangat Berarti introvert bisa orangnya. dibilang Dan sangat introvert. Sangat introvert, dia berperang banget sama apa yang ada di kepalanya dan nggak ada orang yang tahu kecuali itu, dia. Bang. Dia nggak pernah bercerita. Itu Bang. Tapi maksudnya laki-laki gitu sih nggak sih? Emang jarang bercerita. Beda Kayak sama si gue. Mim itu. Gue lumayan cukup ekstrovert. Dia bercerita banget sih. Gue harus bercerita. Nggak, tapi Kalau laki-laki kok. Kalau bisa enggak? gitu. Bercerita banyak sekali sih. Jadi antara gue sama Isa tuh benar-benar jauh gitu. ya. Keren banget sih dia benar-benar menurut gue sebuah transformasi yang cukup drastis gitu dari Chico Jericho as a person sampai dia berubah Isa. menjadi Isa tuh luar biasa banget. Menyendiri dulu nggak? Banget, Lumayan. banget. Oh iya, Dia kayak mendalami karakter Isa. ceritain dong lo bener-bener dia di training untuk nggak terlalu banyak bergerak, nggak terlalu banyak iya? bicara. Jadi emang di film Perang Kota ini kami punya banyak sekali workshop ya. Selain workshop script sama Molly, kami ada workshop dialek, ada workshop musik biola, ada workshop fighting dan workshop physical. Terus ada workshop intimacy. Oke. Karena ada adegan Dan intimacy workshop di sini. Belanda. Ya, tadi kan dialek Belanda tuh ada 6-7 workshop lah yang kita harus jalanin. Nah, buat gua PR-nya adalah gua kalau ngomong tuh suka cepet, suka ada gesturnya. Nah, Isa tuh yang enggak, yang lebih diem gitu. Jadi gue sampai dikasih PR, coba lu ngomong kalau bisa lu ikat gitu. Anjir. Iya benar, tangannya diikat, still atau dijepit gitu kalau emang nggak diikatan dijepit. Oh, biar lu nggak Tapi ya hoax tapi. satu tatapan gitu. Pandang bola matanya kanan doang atau kiri doang, satu titik aja udah gitu. Gini nih. ngomongnya. Iya. Belajar sama laki gue tuh bisa tuh gitu. Tapi works nggak?
pakem dia. works, dan itu gue terapin gitu di rumah. Oh iya. Oh iya, Iya, workshop di rumah gimana. biar inget kan. Masuk ke set sebelum adegan gue coba untuk menerapkan itu supaya ketika action, ketika on cam gue nggak harus ngejar jauh kan. Iya, benar. Jadi kejaga terus. Jadi kejaga terus lah gitu. Ini keren Oke. banget sih. Nih perang kota Tapi nih. dibantu sama Ariel, sama Jerome, sama Molly, semua teman-teman tuh ensemble cast-nya oke banget. Sama-sama mempunyai energi yang Luar biasa ya. berbiasa lah yang sama. Nah berarti kan ini tentang, bisa dibilang tentang perang itu menceritakan tentang agak sejarah juga dong ya? Di latar belakangnya sejarah Indonesia pada saat itu gitu. Tapi emang ini kan berdasarkan dari novel kan, berdasarkan dari novel yang ditulis oleh Mohtar Lubis tahun 1950. 53. Tapi dalam film ini skripnya diadaptasi dalam perspektifnya Molly Surya. Oke. Dia yang menulis skripnya dan dia juga yang ngedirect. Oke. Apa bedanya dengan film sejarah lainnya? Bedanya sebenarnya ini bukan film bukan Bukan film sejarah perjuangan perangnya. ya perjuangan perang biasa sih. Yang dimaksudin perang di sini tuh perang secara meluas gitu loh. Ya, latarnya Bukan hanya lah. perang tembak-tembakan gitu. Iya, iya, paham. Tapi di Latarnya. Batin perang juga. batinnya Iya. ada gitu. Perang gimana cara seorang bapak gitu bertahan untuk menjaga keluarganya, Iya, juga bagaimana seorang istri di sini dikasih lihat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dan tidak mau mengecewakan suaminya sebenarnya. Tapi di satu sisi dia harus melakukan berbagai macam hal untuk bertahan. Berbagai macam hal untuk bertahan itu tuh poinnya tuh. Penting banget kan gitu. Dia nggak mau nyusahin suaminya misalnya. Dia tahu suaminya susah mati-matian untuk mendapatkan uang untuk mencari makan. Gitu. Akhirnya dia kerja. Dikasih lihat di sini juga tokoh perempuannya ini bukan perempuan yang lemah. Bisa megang senjata, ikut berperang. Ikut perang nggak? Ikut ya pada masa itu. Sambil gendong aku. Iya dulu- Sambil dulu gendong Mama. kamu. Betul banget. Ada di adegannya, ada di Iya, trailernya. oh iya. Sambil gendong bawa kenapa? Kamu belum lihat trailernya ya, Nak? Belum. Iya, iya. Ntar kita editin nih. Terus. Iya ikut berperang juga. Ya pada intinya Fatima ini bisa dibilang bukan hanya sekedar sosok perempuan di tengah medan perang, tapi juga seorang istri yang layak Yeah. dicintai Dan seorang pejuang juga. dan seorang pejuang dan seorang ibu yang gue rasa apa ya banyak aspek-aspek dan kualitas di dalam diri Fatimah yang gue rasa masih relevan hingga era modern ini dan Oke. masih banyak gue saksikan di sosok-sosok perempuan di sekitar hidup gue gitu. Ya. Nah, gue bingung nih. Dua-duanya karakternya bagus ya. Tapi Kenapa ada pengkhianatan? iya itu di situ. Nah, itulah harus Dua-duanya karakternya kuat, baik. Dua-duanya mencoba menjaga keutuhan rumah tangga. Perempuannya strong woman, laki-lakinya laki-laki yang bertanggung jawab. Ini si orang satu nih ngapain? Coba nih? kita panggil sekarang Jerome. Murni ya? Gimana Video cara call. dia? Berarti baik aja kan nggak cukup ya untuk menjaga keutuhan rumah tangga ya berarti. Ya? Isa ini sebenarnya orang yang sangat idealis ya. Orang yang sangat idealis. Jadi dengan visinya itu benar-benar dia kalau misalnya ada visi satu A gitu dia bahkan seperti orang pakai kacamata kuda gitu, nggak ngeliat ke kanan kiri. Oh, nggak mau mendengarkan masukan dari lain. Dia berpegang teguh pada prinsipnya sehingga bisa mengorbankan karena perbuatannya dia sehingga mengorbankan keluarganya. Oh, berarti ada kesalahan si Isa juga nih di Ada pengkhianatan kesalahan yang ini banyak nih. lah, karena dia pemikir, dia berjuang juga udah cukup lama dan karena kebetulan di dalam organisasi itu Isa ini salah satu yang diseniorin gitu. Nah, Dan kalau ada yang membuat ke-trigger dia akhirnya jadi dia traumatik karena kejadian tersebut dan Yang traumatik siapa? Isa Oh Isa, iya. ada trauma sebelumnya. ada dia. traumanya juga. Jadi karakternya ini benar-benar konflik. Kompleks. Kompleks. Oke. Kompleks lah konflik lagi. Nah, kalau gue lihat dari namanya Isa, Fatimah gitu. Apakah ada latar agama gitu atau enggak? Memang kebetulan maksud gue agama tuh maksud gue ada kita lebih cerita ke agamanya gitu, kayak seperti Ada apa? unsurnya. Ada Kalau unsur-unsur. misalnya dari nama kayaknya bisa ditanya ke Bapak Muhtar Lubis. Mohtar Lubis Oke, itu yang nulis. oke. Ini Iya. dari Oke, ya, oke, adaptasi dari Novelnya kan. Bapak Muhtar Lubis. Dia Oh, takutnya soalnya kalau di novel udah ada namanya itu. Udah. Itu kayak dikatanya ditanya ke Bapak Muhtar Lubis. Karena udah iya benar Jokes jangan. gue terlalu dark. Itu tahun berapa sih novelnya? Tahun 52. 52 ya, bukan 59 ya? 52. 52 ya? 52. Tolong ya itu nanti. Iya, iya, nanti iya. kita full preview kok. Biar aman. Iya, biar Iya, Tapi full emang preview aja. menurutku kalau semuanya memang kayak tadi kita bilang ya, karakter Isa, karakter Fatimah itu kan dua-duanya udah sama-sama baik untuk keberlangsungan rumah tangga. Ini kita bicara fokus di rumah tangga dulu aja deh.
pasti akan tetap ada aja goncangan-goncangan Ada lah. Sebenarnya kalau eksternal. misalnya Lu teman-teman belum nikah ya? Belum. Ini baru Pacaran, lu pacaran? Baru mau gue. Sekarang gini. Bulan depan bang, tolong. Lu punya banyak pikiran. Kenapa tuh? Nih ya, lu punya banyak pikiran dalam kerjaan, lu punya banyak pikiran dalam kondisi di dalam bernegara ini, terus lu punya banyak pikiran berbagai macam hal lah. Terus lu tiba-tiba ketemu sama pacar lu bisa nggak sweet? Nggak bisa lah bang. Karena Ya karena beban yang lo bawa beban itu yang kan? gue bawa. Walaupun tapi kadang bang, yang gue mau tanyakan, kadang kan dia berusaha sweet ya bang. Kitanya nggak bisa nerima karena sweet ntar dulu deh. Nah, ini yang terjadi nih. Dan itu dianya itu malah lu nggak ngehargain gue. Kita ngerasa dia nggak ngehargain gue. Ente gimana tuh bang? Ini yang terjadi nih sebenarnya di film kita. Kita tuh udah cocok banget Iya bang. nggak sih? Ini emang anak kita. Itu bang nggak bisa. Emang kenapa nggak bisa yang masalah di luar ditaruh di luar pas ke rumah lo baru lagi? Pala lu bisa lu copot di luar. Boleh, ya gue nanya makanya. Harusnya kan gitu doang, nggak masalah luar. Itu jangan ego dibawa ke banget, rumah, itu- gitu. Ya kalau lu lebih egois kalau masalah di luar lu bawa ke rumah, kan orang rumah nggak tahu apa-apa, ya kan? menurut Ayo, saya, cobalah jawabannya. menurut gue komunikasi itu penting banget sih untuk dibangun, apalagi terutama sama pasangan ya. Kita kan pasti kedepannya masih akan lebih banyak lagi masalah yang datang, akan lebih kompleks lagi semua cobaan-cobaan kedepannya gitu. Dan ketika kita berpasangan itu kan ya harapannya seumur hidup kita akan selalu bersama, ya menurut gue ada baiknya dicari gimana caranya bisa mengkomunikasikan itu sehingga siapa tahu pasangan lo juga bisa ngebantu ease your headache, your worries gitu loh. Kesalahannya Isa adalah menerapkan yang sekarang lagi viral tuh. Laki-laki tidak bercerita tapi Tiba-tiba main futsal aja. tiba-tiba apa gitu. Iya. Itu Isa banget tuh. Iya. Tidak bercerita, dia pulang gitu dengan Karena keresahannya. gini sih bang, gue mau bertanyakan juga kan. Kadang ya bang, kalau gue pribadi ngerasanya, gue mau bercerita ke pasangan gue. Cuman terkadang kan kita nggak bisa ekspektasi respon orang dong. Respon orang pasti beda-beda. Gue takut kekecewaan di respon yang tidak sesuai yang gue mau. Kenapa nggak dikasih tahu ke pasangannya? Kalau misalnya gue mencerita seperti ini, harapan gue adalah lo akan support gue secara emosional dengan cara A, B, C gitu. Pertanyaannya, lo tahu nggak bagaimana lo pengen disupport sama pasangan lo? Tahu? Ya udah disampaikan. Iya, ketakutan gue tuh itu. Ketakutan gue, misalnya gue cerita nih, sayang aku di kantor tuh si ini gini. Yang gue pengen denger jawaban adalah support. Tapi kadang yang kita terima itu, ya harusnya kamu juga jangan begitu karena kamu, ya ntar dulu. Gue tahu gue sudah melakukan itu. Gue sedang tidak mau Ajarin. gue udah melakukan masalah ini dan gue sudah menemukan solusinya dan gue sudah selesaikan. Cuman karena ini membuat gue penuh, gue cuma mau pengen cerita yang masalahnya aja. Gue tidak mau ada jawaban. Gue cuma pengen dapat support. Pengen keluarin aja Nah, bebannya. iya kadang tuh males dapat respon yang tidak baik, bikin gue lu terlalu berisik atau bawel gitu. Akhirnya gue milih untuk muncullah itu lelaki tidak bercerita. Kalau misalnya gue ini, kalau gue boleh sharing, gue sama orang-orang terdekat gue di hidup gue selalu punya cara ketika kita mau nyampein sesuatu atau pengen berkeluh kesah atau pengen bercerita gitu. Kita nanya dulu, oke, lo mau ranting sekarang ini, mau cuma gue dengerin, mau gue kasih saran, atau kasarnya kayak just feeding your ego. Kalau mau gue support apapun itu, nggak masuk akal apapun omongan lo, gue support gitu. So that we understand how to respond to the stories. Iya. Lebih enak juga Itu, gitu. jadi begitu cerita, bentar dulu lo mau apa nih? Lo apa yang lo harapin, apa yang lo butuhin dari gue sekarang? Belak-belakannya di depan gitu. Iya. Hence, yang cerita juga jadi lebih mendapatkan the emotional support that the person needs at that time gitu loh. Iya. Kadang juga pasangan gue juga kadang kalau cerita sesuatu terus gue langsung enggak gini. Lu berantem. Enggak, gue cuma butuh validasi doang. Exactly, Iya. egonya doang kan. Tapi dikasih taunya di akhir. Setelah sudah berantem. Nah itu besok-besok sebelum jawab, si pendengar harus bertanya dulu, lo mau lebih apa yang gue dengerin kasih dulu. gitu. Masuk akal sih. Ya emang, ya makanya kalau lu bilang kenapa laki-laki tidak bercerita, karena gue udah malas aja responnya. Ya lu udah pernah ngelakuin belum? Kalau pas lu udah ngelakuin ternyata jadinya berantem, ya berarti besok-besok lu tahu how to make a deal-nya gitu. Berarti gue harus ngomong nih, gue pernah di luar, gue mau pulang ke rumah ngobrol sama bini gue, tapi dari awalnya gue ada disclaimer-nya dulu biar tahu sama tahu gitu. Atau sebelum cerita bilang, gue mau cerita, tapi nanti gue mau responnya gini. gini-gini Iya. ya. Nah tapi itu kayak sudah di-set dong. Di-set dong. Nggak Iya enak. juga sih. Ya tapi kalian kalau misalnya kalian diem-diem aja, Kita berarti nggak kan apa-apa. kalian Lebih aneh nggak sih? Kayak, Lebih aneh sih. Jadi gue kayak Gua cerita nggak- sama ngebak part itu. AI.
Bentar, Iya. sabar. Gue pengen bertanya, tapi ntar jawabnya begini ya. Ibaratnya gitu Benar, kan. tapi masalahnya kayak gini. How would the person that you're talking to would know what you Betul. need and what you want if you don't communicate it very well? Yes. Tapi kalau misalnya lo nggak menanyain itu, terus lo berharap si pasangan lo atau siapapun itu yang lo lagi ceritain bisa kasih lo jawaban yang lo butuhin, emang dia dukun apa gimana? Gue tanya. Iya. Ya berarti nggak gimana mengenal emang ya? kita secara utuh dong. Oh, tapi kan itu bukan Tapi itu iya. bukan perkara kenal atau enggak sih, Cik, menurut gue. It's about, well, we as a person we change over time, dan kadang-kadang pun kita juga kayak nggak tahu kayak gue butuh apa ya, ngerti nggak? How would the other person would know if you don't tell them? Itu sih menurut gue. Lo nggak bisa berasumsi bahwa kayak lo pasangan gue, lo udah, atau kayak lo ibu gue atau bapak gue, lo harusnya udah kenal sama gue after all this time. I don't think it's fair. Menurut gue itu nggak adil untuk lo taruh beban itu ke orang itu gitu loh. I think you should communicate it. Iya, karena kan kemarin kita sempat ada bintang tamu juga, Dimas Andrean sama istrinya. Dia kan juga udah lumayan lama menikah tuh. So aku juga sempat nanya-nanya kan ke mereka, ya gimana sih lu bisa sekompak itu sampai setelah berbelasan tahun gitu menikah. Terus dia cuma bilang syaratnya tuh cuma 4, Fir. 1 komunikasi, 2 tuh toleransi, ketiga tuh komitmen, 4 konsistensi. Karena pernikahan itu belajar seumur hidup. Nggak peduli lu berapa lama sama dianya, kayak mereka tuh pacaran sebulan, nikahnya udah 14 tahun kalau tidak salah ya. Terus dia bilang, karena seberapa lama pun gue kenal sama dirinya dia, itu ternyata gue nggak tahu apa-apa. Akan ada momentum dia nggak tahu apa-apa gitu. Ya bener juga, karena kita aja udah hidup sekian puluh tahun, sometimes Iya juga kita ya. nggak tahu kan diri kita tuh maunya apa, diri And kita we butuhnya apa. constantly change. Iya. Kadang kayak hari ini, gue tahu nih di umur sekian, gue pengennya ternyata gue ketemu sama orang-orang yang ABCDFG, gue ditemuin dengan pasangan yang bisa nge-treat gue, bla bla bla. Tapi mungkin aja 1 tahun, 1 bulan, atau berapa puluh tahun kemudian, ternyata gue memintanya hal yang berbeda. Gitu. Iya sih. Indeed. Ada benarnya juga sih. Iya, setuju gue. Karena nggak bisa perempuan yang di rumah aja juga harus ngerti sama apa yang lo kerjain di Iya luar sih. sebagai pasangan, ya kan? Kayak kalian di luar, kita tahu kalian kerja pasti punya masalah, paham? Pasti Tapi capek, apa pasti sih? capek, Iya, iya. benar. Tapi kan yang di pikiran kita, ketika lo punya masalah di luar lo capek, ya kita di rumah cuma bisa paling nyiapin air hangat. Gue nggak tahu kalau ternyata yang lo butuhin adalah, sayang gimana tadi di luar, Iya, gitu. iya, Kita benar. nggak tahu itu. Sedangkan muka laki kita datang-datang capek dengan Kusut. mukanya udah kusut, udah cuma maunya diem, terus nggak mungkin bahkan nggak teguran sama kita, kita kan jadi bingung. Padahal gue udah nyiapin makan lo, gue juga capek lo di rumah persiapan bla 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 blanya, terus gue harus mengerti mood lo lagi. Apa lo ngerti juga mood gue kan, sometimes gitu. Kayak sesimpel kayak kalau tadi lo ngomong capek. Orang ketika capek itu keinginannya bisa beda-beda loh. Bisa pengen dipeluk, Iya. bisa pengen dikasih jarak, bisa pengen gue pengen makan dulu deh sekarang, atau kayak gue pengen mandi dulu sekarang. Tapi kayak menurut gue nggak adil kalau lo membebankan pasangan lo untuk nebak. Ya menurut lo deh gue mau apa sekarang gitu, Iya. ngerti gak? Iya, iya. Kayak iya mana gue tahu gitu loh. Kayak lo ngomong lo pengen Itu- apa, mau ditemenin. itu Ini yang tadi- terjadi sama Yang tadi gue bilang ekspektasi Betul. tadi tuh. Dan ini persis yang terjadi sama Isa sama Fatimah nih sebenarnya. Oh gitu. Bener, Isa sama Fatimah nih kenapa sampai rumah tangganya dia mengalami Goyang. goyang? Karena nggak pernah dikomunikasikan apapun itu. Nggak pernah dikomunikasi. Iya, karakter Karena Isa menaruh karakter ekspektasi. laki-laki yang udah gue laki terus menanggung semuanya, laki yang ngambil Di keputusan. tengah perang ya. Iya, Iya, keadaan iya. Lagi perang ya. keputusan. Situasi Itu yang lagi kacau ya. chaos Iya. semuanya Kacau, gitu. ditembak-tembakan, lo denger tuh tembak-tembakan, lo Iya, tidur juga nggak iya, tenang iya, di iya. situ. Pusing juga. Masih banyak kolonial, Iya, iya. penjajah gitu kan. Ya sama aja kayak kita trauma, tapi trauma kita yang harus bertanggung jawab adalah orang lain. Kan salah kan, kayak gitu ya. Lu yang belum punya, lu yang memutuskan untuk mengambil rasa sakit itu mendalam sampai terus menerus, tapi lu nuntut orang lain untuk menyembuhkan lukanya. Iya, nggak fair dong. Kita nggak pernah fair untuk meminta orang lain untuk menyembuhkan luka Iya kita sih, tuh. benar. Makanya kalau gue selalu percaya orang paling jahat itu adalah orang yang tersakiti di hubungan sekarang, habis itu udahan, dan dia berharap sembuh Di orang yang baru. di orang yang baru. Nggak bisa. Kasihan banget, orang ini masih fresh-freshnya lagi cinta-cintanya, terus ternyata dia kena jebakan Batman harus menyembuhkan luka orang. Kan benar kata Kak Ariel tadi, gue nggak tahu Iya. apa-apa. Gue nggak tahu apa yang lo butuh. Ujungnya malah jadi pelaku baru di cerita yang baru kan. Iya. Anjir, Yang keren dulunya bahasa korban. lo. Gitu. Tapi balik lagi Another ke story. Iya. Another story, benar. Nah, tapi kan kita jadi nggak tahu nih sebenarnya si Fatimah di dalam film ini merasakan apa, ya kan? Itu kita bisa tonton di tanggal 30 April nanti. Selain tayang di Indonesia, ada tayang di luar juga nggak? Kita ada tayang di Belanda pastinya. Oh iya. Dan kita ada di Belgia ya. Ada di Belgia Belgia, dan di di- Belanda, Pas-pas. dan di mana?
Iya, aneh mau kesana juga tuh emang tuh. Lo ngapain ke sana? Di April kita serentak, tapi April. beda tanggal ya tayangnya. Mereka duluan ya, 20-an kalau nggak salah ya. Pas, Wow, oh langsung. pasti mau kesana juga gue mau nyokap. Oh iya. Lu mau kemana? Sama Mau mama. ke Belgia. Sama mama. Sama mama. Mama lagi gue pinjem promo dulu. Mama lagi promo dulu sama papa nih, keliling maaf nih. Nah, Tapi akan ada premier ke sana juga Siapa, nggak? papa atau kamu? kemarin kami world premiere di Rotterdam, tapi aku nggak berangkat. Oh, world premier ke sana duluan Iya, berarti. ini Ariel, Molly, Betul. Rama, produser kami, sama Kami sempat Jerome. ada world premiere di Rotterdam International Film Festival sebagai closing film. Aku lihat tau. Iya kan kita video call kan? Tapi ya, yang menarik itu nggak apa? Ini film bisa jadi closing film di Rotterdam, di Belanda. Tapi kami menceritakan tentang Belanda pada saat itu kan. Yang sedang Anjir, menjadi dan dia- negara Iya kami. dong. Iya, dan dia Mereka menjajah. happy, mereka senang. Mereka happy. Ya. Iya, Gue senang dengar karena reviewnya banyak- sih dari banyak Ariel. uniknya kemarin pas kami di sana banyak press day juga kan, banyak kita wawancara dengan pers di sana, dan hampir setiap orang yang kami temuin itu pasti punya cerita entah dari ibu bapaknya atau dari keluarganya yang memang sempat tinggal di sini di era di film era itu. tersebut gitu. Dan mereka happy. Kita nggak happy zaman itu. Bukan Kok happy, bisa lu maksudnya. happy? Iya. Mereka kan excited sama filmnya. Betul. gitu. Oh, iya. Dan kami juga Sangat bermain mengapresiasi filmnya, mereka sangat merasa dekat dengan sejarah yang Iya, iya, terjadi iya, di negara iya. kita. Connectionnya ada kan soalnya. Ada connection ya Belanda. Iya, iya. Ya, Dan kami juga bermain sama aktor dari Belanda juga. oke. Oh iya. Ada dua Ada aktor dari Tim Belanda. sama Bart. Ada 3 aktor dari Belanda. Iya, yang satu lagi jadi Holtman yang aku tembak. Oh baik, iya ada 3 aktor profesional dari Belanda yang memang diterbangkan ke sini. Gokil. Tapi berarti kalian tadi ada Orang bahasa kota. Belandanya juga ya, belajar bahasa Belanda juga. Ada bahasa Sama Belanda. bahasa Tegal. Enggak. Enggak. Gokil, perang kota nih, nggak main-main nih. So, gokil. Nanti kita tonton tanggal 30 April di seluruh bioskop Indonesia. Harus dan- harus di bioskop ya, karena Harus, ini harus lah. bener-bener Experience-nya beda banget. experience-nya sangat beda Iya. banget. Kita bener-bener kita co-production sama 6 negara lain. 6 negara ya. Di Iya, Indonesia iya. yang ke-7 ya. Iyalah. Oh iya. Ayolah kita apresiasi film kita dengan menonton di bioskop. Jadi Karena sound design-nya yang ngerjain orang Prancis. VFX-nya juga Beda-beda. tiap satu beda-beda dan kalian harus dapetin experience di bioskop dengan format gambarnya ini 4:3. Jarang banget kan film yang 4:3 gitu kayak film zaman dulu gini. Jadi benar-benar kayak kalian tuh kayak masuk ke dalam kejadian itu. Jadi kalian tuh jadi ikut terlibat ketika kalian nonton, merasakan mencekamnya tuh Iya. di tahun 1946 seperti apa. Nah, itu experience yang nggak bisa digantikan. gokil. Harus di bioskop. Gokil, perang kota. 30 April. Terima kasih. Pokoknya ada Kak Chico Jericho, Adel Tatum, Jerome Kurnia, dan Banyak lagi. banyak lagi. Banyak lagi. lainnya. Banyak banget case-nya. Oke, kalau gitu kalian bisa tonton aja langsung. Informasinya ada mungkin di Instagram film Perang Kota, nanti akan bisa kita taruh di bawah sini ya. Kalian kalau mau lihat-lihat mungkin mereka akan ada sinema fisik kemana atau promo lainnya, bisa langsung dicek aja di situ. Yes. Begitu, terima kasih banget Kak Terima Chico. kasih, Kak. Terima Udah kasih. mampir datang ke ke kita. Aloha. Terima kasih banyak. Happy nggak ya datang ke Aloha? Purka? Enak. Yuk, nak pulang. Happy lah. Next time kita Nah, undang kalau dulu mau ya. pulang Kalau ikut gitu. sama mama atau sama papa? Wah, repot tuh. Oh, Next time bisa. kita bahas itu yuk. Apa? Itu kan sering terjadi tahu di Mama atau papa? Iya, Iya. ikut mama atau papa. Itu tuh Next ya, next episode ya. Mungkin kita Itu bisa menarik, undang itu Kak menarik. Ariel itu menarik sama Kak banget. Chico Iya, ya. lagi. Mama atau papa Karena kesian. one broken home ya? Enggak gitu sih. Ini bocor nih. Kenapa, kenapa? Bocor nih di sini. Kenapa? Tapi aku juga broken kok, tenang aja. Jadi kita bisa POV. Dia nanya, oh mau nanya kayak gitu emang kenapa Karena gara-gara gue aku broken home ya bener. gitu. Ya kalau dia ya. Tapi nggak broken pun juga anak Iya. juga akan memilih. Kadang juga, iya benar. Kalau misalnya contohnya lah, gue punya anak gitu. Iya. Misalnya mau ke tempat main-main, Iya. milihnya ke papa gitu. Iya. Kenapa nggak ikut mama aja? Kalau ikut mama pasti lebih. Iya. Karena kalau ikut Papa mama yang nggak boleh spesifik belanja, gitu. biasanya gitu. Iya, dari hal kecil sampai hal besar tuh ada gitu. Makanya ikut papa atau mama tuh menarik banget buat dibahas. Boleh. Nanti Oke. kita akan bahas. Pas filmnya udah tayang kali, jadi lu kan sebagai anak. Saksikan di Dari episode ini. Papa Mama. Terima kasih banget Kak Chico Thank you, dan thank you, Kak Ariel. thank you, thank you. Buat teman-teman Thank you yang ya. lain, Thank you, Gwen. Thank you, Bang. kalau kalian ngerasa episode kali ini kita pulang kulik Kak Chico atau Kak Ariel, atau kalian punya topik lainnya yang pengen dibahas dengan Kak Chico Jericho atau Kak Ariel Tatum, bisa langsung aja DM ke Instagram @halohahati atau Instagramnya @bloomdaily.id. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian mau dengerin seluruh episode Halo Hahati secara audio, sudah ada di Spotify dengan nama @halohahati. Tolong dukung kami untuk bisa tampil di podcast 2025.
Amin. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian mau datang ke sini atau kalian mau punya referensi lainnya dengan bintang tamu lainnya, boleh banget tinggal di DM aja atau ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye. 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 Kasih hati dulu dong. Halo hati. Halo hati.